Di tengah persiapan pernikahan Manda dan Cucu yang akan dilaksanakan sore nanti, keluarga Harmoko mendadak kedatangan tamu. Tamu yang datang adalah Roni beserta istri dan kedua anaknya. Tika dan Manda jelas ikut menyambut kedatangan mereka, karena bagaimanapun pada saat itu sedikit banyaknya Roni telah memberi bantuan agar Tika dan Manda tidak terkena masalah yang dibuat oleh Biantoro. Mereka disambut dengan baik oleh keluarga Harmoko dan keluarga Abditya yang pada saat itu memang berada juga di sana. Namun keluarga Aditya memilih untuk memberikan ruang agar Roni beserta istrinya bisa bicara dengan keluarga Harmoko saja. Kami berdua sengaja datang ke sini setelah membaca cermat alamat rumah keluarga Letnan Tika dan juga Letnan Manda. Kami benar-benar ingin memastikan sendiri bahwa keadaan Letnan Manda sudah baik-baik saja saat ini. Serta kami ingin membicarakan mengenai pencarian Pak Bian agar tindakannya yang sudah melewati batas terhadap Letnan Tika dan Letnan Manda bisa segera dihentikan. Jelas Roni kepada Narendra, Larasati, dan juga Pram yang sedang menghadapinya. Terima kasih banyak atas pengertiannya dan tanggung jawab yang Pak Roni tunjukkan kepada Tika dan Manda. Saat ini, alhamdulillah, keadaan Manda sudah baik-baik saja, meskipun masih ada kemungkinan bahwa laki-laki itu akan kembali menyerangnya. Namun sebisa mungkin kakak adik dan kakeknya akan terus berusaha memberikan perlindungan. Maka dari itu juga, insya Allah, sore ini kami akan menikahkan Manda dengan calon suaminya. Selain karena kami tidak ingin ada penyesalan akibat terlambat mengurus pernikahan mereka berdua. Kakaknya Manda memang mendapat firasat baik jika pernikahan mereka bisa terlaksanakan hari ini. Narendra benar-benar tulus berterima kasih kepada saat itu. Roni tampak menoleh ke arah istrinya dan tersenyum senang setelah mendapat penjelasan tersebut. Oh iya Pak Pram, Pak Rendra, Bu Laras, perkenalkan, ini adalah istriku. Namanya Thalia. Dia ikut datang bersamaku karena dirinya juga merasa khawatir dengan kondisi Letnan Manda setelah menceritakan semua hal yang terjadi. Semalam di rumah keluarga Abritya, kepadanya istriku terus mendorong dan meyakinkan bahwa aku harus memberikan bantuan semaksimal mungkin terhadap Letnan Tika dan Letnan Manda. Terutama setelah dia mendengar sendiri dari salah satu rekan kerja mereka berdua yang menghubungi Pak Polda Garut pagi tadi. Roni memperkenalkan istrinya. Wanita itu bernama Thalia. Itu menangkupkan kedua tangannya di depan dada, bertanda bahwa ia sedang memperkenalkan diri kepada Narendra, Larasati, dan juga Pram. Tika dan Manda kini sedang menatapnya juga dari arah ambang pintu dapur. Perkenalkan juga, kami adalah anggota keluarga Harmoko. Namaku Larasati, panggil saja Laras. Ini adalah suamiku, namanya Rendra, dan ini adalah ayah kami. Nama beliau adalah Pram. Laras ikut memperkenalkan anggota keluarganya kepada Thalia. Kami adalah orang tua dari Tika dan Manda. Mereka anak kedua dan keempat dari 6 bersaudara. Thalia menganggukkan kepalanya serasa tersenyum, namun tetap tidak mengatakan apa-apa kepada Larasati. Hal itu sedikit membuat Larasati, Narendra, dan Pram agak kebingungan. Maaf, aku lupa memberitahu bahwa istriku bisu. Dia bisa mendengar tapi tidak bisa berbicara. Ada sesuatu hal di masa lalu yang membuatnya menjadi bisu seperti saat ini. Jelas Roni yang tak paham dengan kebingungan dan raut wajah Pram, Narendra, dan Larasati. Oh, ya Allah, maafkan kami juga Pak Roni, karena kami tidak peka sejak tadi.
ucap Larasati dengan cepat, lalu kembali menatap ke arah Thalia serasa tersenyum lembut. Mohon maafkan, aku yang tidak peka Bu Thalia. Insya Allah, aku akan berusaha untuk memperbaiki kesalahanku tadi. Thalia langsung memperlihatkan telapak tangannya ke arah Larasati dan menggerakkan ke kanan dan ke kiri beberapa kali. Tika dan Manda meringis pelan dari ambang pintu dapur ketika melihat ayah, ibu, dan kakek mereka terkadang kurang peka terhadap sesuatu hal. Thalia mengeluarkan ponselnya dan mengetik sesuatu di sana, lalu memperlihatkan kepada Larasati. Jangan merasa bersalah, Bu Laras. Aku sama sekali tidak merasa tersinggung. Bu Laras memang tidak tahu mengenai kekurangan yang aku miliki. Lagi pula, aku ikut datang ke sini karena ingin menemui seseorang, sekaligus untuk mengucapkan terima kasih, ujar Larasati membacakan apa yang Thalia tuliskan di ponsel. Hal itu membuat kening Larasati mengenyit selama beberapa saat. Berterima kasih. Mohon maaf Bu Thalia, apa maksudnya yang Anda ingin berterima kasih kepada seorang di sini yang Anda ingin temui? Tanya Larasati. Ben dan Yana turun dari lantai 2. Roni melihat mereka sedang menepuk pelan bahu Thalia. Itu, apakah dia Yana Harmoko yang kamu cari selama ini, sayang? Tanya Roni. Thalia pun menoleh ke arah Roni yang Roni tunjukkan. Tatapan Thalia kini benar-benar bertemu dengan tatapan Yana yang baru saja tiba di lantai bawah bersama Ben. Yana langsung berhenti di tempatnya dan berusaha menajamkan pandangan ke arah Thalia. Sementara Thalia kini berdiri dari sofa yang duduknya tersenyum kedua mata berkaca-kaca ketika melihat sosok yang telah dia cari selama bertahun-tahun. Thalia? Thalia, apakah itu benar kamu? Tanya Yana ingin meyakinkan diri dan hatinya. Thalia pun menganggukkan kepalanya hanya untuk menjawab pertanyaan Yana. Yana bergegas berlari ke ruang tengah untuk mendekat pada Thalia. Ia memeluk wanita itu dan membiarkan air matanya luruh meski tanpa suara. Alhamdulillah, kamu selamat. Alhamdulillah kamu benar-benar selamat dari tempat itu. Aku tidak bisa kembali lagi ke tempat itu setelah menyelesaikan semuanya. Aku menoleh, menghadap sesal karena terlalu takut bahwa kamu tidak selamat. Ungkap Yana benar-benar terdengar lega. Thalia membalas pelukan Yana dengan erat, disaksikan oleh semua orang yang ada di ruangan itu, termasuk Tika, Manda, dan Ben yang sudah mendekat di ambang pintu dapur. Thalia kini kembali menatap Yana setelah melepas pelukannya, lalu bicara dengan Yana menggunakan bahasa isyarat. Semua orang jelas ingin tahu Thalia mengatakan apa pada Yana, namun mereka juga bingung bagaimana caranya untuk memahami bahasa isyarat. Istriku mengatakan pada Yana bahwa Yana seharusnya tidak perlu merasa takut untuk kembali ke tempat itu. Istriku selamat karena mengikuti arahan yang Yana berikan. Dia menghanyutkan dirinya ke sungai beserta orang anak panti asuhan lainnya yang sudah siap untuk dijadikan korban oleh orang yang mengelola panti asuhan tersebut. Andai dirinya tidak mengikuti arahan yang Yana berikan, maka kemungkinan dia tidak akan pernah selamat bersama anak-anak lain. Jelas Roni membantu untuk menerjemahkan untuk Larasati, Pram, dan Narendra. Tika, Manda, dan Ben ikut mendengarkan dengan serius ketika Roni menerjemahkan bahasa isyarat tersebut. Benarkah? Kamu benar-benar mengikuti arahanku sebelum aku membakar habis pantai asuhan itu? Mereka juga selamat? Tanya Yana mencoba mengendalikan perasaan yang sebenarnya ingin sekali meledak. Thalia menganggukkan kepalanya sambil menyeka air mata di wajah Yana. Wanita itu kembali menggunakan bahasa isyarat untuk berbicara dengan Yana.
Istriku bilang, kamu memang tidak punya pilihan lain selain membakar panti asuhan itu. Kami yang akan jadi korbannya oleh pemilik tidak akan bisa selamat jika kamu tidak melakukannya. Seperti yang kamu lakukan waktu itu, semua harus terbakar atau kami tidak akan pernah bisa terlepas dari kejahatan yang menggunakan panti asuhan sebagai wadah pencari tumbal untuk memperkaya diri. Lanjut Roni. Pram mendadak terkejut, begitu pula dengan Narendra dan Larasati. Tunggu dulu, apakah panti asuhan yang dimaksud oleh Talia itu adalah panti asuhan yang ada di kampung halaman almarhumah nenekmu? Yana, tanya Pram. Yana pun menatap ke arah Pram setelah mendengar pertanyaan yang diajukan untuknya saat itu. Iya kek, itu benar. Hanya saja sayangnya aku hanya berhasil memusnahkan tempat ritual penumbalan berkedok panti asuhan itu tanpa bisa menemukan di mana Pak Akbar Salim. Dia adalah pelaku penumbalan yang masih aku cari selama ini. Aku menggagalkan penumbalannya. Talia serta anak-anak lain tersisa di panti asuhan itu. Namun tidak membuatnya berhenti karena dia mendadak menghilang ketika aku membakar panti asuhan itu menggunakan ajian dekap geni. Maka dari itulah, kupikir aku telah gagal menyelamatkan Talia dan anak-anak yang tersisa. Aku pikir itu semua adalah kesalahanku karena aku begitu ceroboh setelah lebih mengutamakan emosiku terhadap Pak Akbar Salim. Jawab Yana yang berterus terang. Manda kini menatap ke arah Tika, begitu pula dengan Tika yang juga memutuskan menatap ke arah Manda. Usia Yana saat kebakaran itu terjadi masih 8 tahun kan? Tanya Tika berbisik. Kakak benar sekali. Jadi sudah terbayang bukan? Jika Kak Yana tidak pernah belajar mengontrol emosinya, maka sudah jelas dia akan selalu membakar sesuatu sampai menjadi abu jika sedang merasa marah. Jawab Manda ikut berbisik. Dan hal itulah yang mungkin akan istrimu lakukan terhadap Biantoro kalau masih terjadi sesuatu pada kalian berdua akibat ulah laki-laki itu. Tambah Ben mengingatkan tentang masalah yang sedang mereka hadapi saat itu. Tika dan Manda pun langsung bergidik ngeri saat membayangkan Yamna membakar Biantoro hidup-hidup. Mereka berdua benar-benar tak mau berpikir lebih jauh mengenai hal itu. Karena mereka tak pernah membayangkan kalau Yana akan lepas kendali atas emosinya. Yana tampak kembali memeluk Talia dengan erat, seakan tengah menumpahkan rasa rindu dan rasa rega salah satu waktu bersamaan. Narendra, Larasati, dan Pram kini saling menatap satu sama lain usai mendengar jawaban dari Yana. Pak Akbar Salim ya? Aku ingat dengan orang itu karena kami pernah mengobrol satu kali pada saat ada acara penggalangan dana untuk panti asuhan yang dikelolanya. Tapi aku tidak pernah terpikirkan kalau dia adalah pelaku pesugihan yang menumbalkan manusia, ujar Narendra. Yana menatap ke ayahnya ketika melepaskan Talia dari dekapan yang duduk bersama di sofa ruang tengah tersebut. Dia melakukan ritual tumbal jiwa. Ayah, aku melihat sendiri apa yang dilakukan terhadap salah satu anak di panti asuhan waktu itu. Semuanya kulihat secara tidak sengaja, karena saat itu aku sedang bermain petak umpet dengan Manda, Lili, dan Reza di belakang rumah keluarga nenek. Dia membiarkan anak itu dibawa oleh jin yang disembahnya, dan anak itu diambil untuk dijadikan budak oleh jin itu selama-lamanya. Maka dari itulah, aku langsung mencari Talia dan mengatakan semua yang kulihat. Aku meminta Talia melarikan diri bersama anak-anak lain karena aku tahu bahwa jin yang disembah oleh Pak Akbar Salim itu meminta tumbal yang jauh lebih banyak daripada sebelumnya. Pada saat itu,
Aku hanya bisa lakukan untuk anak-anak panti asuhan yang tersisa termasuk Thalia. Aku belum menjadi seperti sekarang yang bisa menangani semua hal sampai pada akarnya. Jelas Yana mengenai apa yang diketahuinya. Astagfirullahaladzim, ucap Larasati, Narendra, Pram, dan bahkan Ben, Manda dan Tika. Thalia kembali menggunakan bahasa isyarat, namun kali ini bicara kepada Larasati, Pram, dan Narendra. Roni kini siap menerjemahkan. Awalnya aku tidak ingin mempercayai hal itu, namun Yana membawaku ke tempat di mana Pak Akbar menumbalkan anak-anak dari panti asuhan tempat kami tinggal. Aku juga melihat sendiri bagaimana mengerikan saat jin disembah oleh Pak Akbar, membawa anak yang ditumbalkan. Setelah melihat itu, barulah aku mempercayai apa yang dikatakan Yana. Bahkan aku baru sadar kalau diriku juga pernah hampir dijadikan tumbal oleh Pak Akbar. Hanya saja hal itu gagal dilakukan. Karena kegagalan itulah Pak Akbar merasa marah dan membuatku kehilangan pita suara setelah dia mencekik leherku. Dokter bilang pita suaraku rusak akibat cekikan itu, tapi aku tidak berani mengatakan pada dokter tersebut tentang siapa pelakunya. Karena sebelum aku dibawa ke rumah sakit, Pak Akbar sudah membuat percaya bahwa pencekikan yang aku alami hanyalah mimpi belaka, bukan kenyataan. Pram tampak marah saat itu ketika mendengar hal tersebut. Ia benar-benar tidak habis pikir mengapa ada orang begitu tega berbuat buruk terhadap anak-anak yang masih kecil. Larasati tampak memegangi dadanya yang terasa baru saja diiris-iris dengan pisau. Ketika mengetahui cerita sesungguhnya dari panti asuhan yang dulu sering ia perhatikan jika sedang berada di rumah keluarga besar dari pihak almarhum ibunya. Thalia pun melanjutkan pembicaraan dengan Yana. Maka dari itu, saat suamiku menyebut namaku dan juga nama kakak serta adikku semalam, aku langsung mendorong untuk memberikan bantuan. Aku ingin kakak dan adikmu tetap baik-baik saja. Seperti pada saat kamu memberikan bantuan padaku untuk membuatku baik-baik saja bersama yang lainnya. Kami anak-anak panti asuhan yang melarikan diri dari tempat itu tidak pernah melupakan apa yang lakukan untuk kami. Meskipun kami sekarang sudah menjalani kehidupan masing-masing, tapi kami tetap tidak pernah bisa lupa kepadamu. Ujar Roni menerjemahkan apa yang istrinya katakan pada Yana. Yana pun tersenyum seraya mengusap kedua pipi Thalia, seperti yang dulu ia sering lakukan ketika bertemu dengan wanita itu saat kecil. Aku juga tidak bisa melupakan kalian semua, terutama kamu. Aku yang hidup di tengah perbedaan dengan manusia normal lainnya merasa sangat senang karena pernah memiliki masa kecil yang indah bersama kalian. Maka dari itulah aku merasa tidak terima ketika ada yang berusaha merenggut kalian dariku. Entah apa hal yang kulakukan itu adalah bentuk pertolongan atau keegoisanku sendiri. Intinya, aku benar-benar tidak pernah rela jika kalian harus dimanfaatkan oleh orang seperti Pak Akbar Salim. Sampai kapanpun, aku tidak akan pernah berhenti untuk menggigit sosoknya. Sosok manusia yang pertama paling aku tidak suka di dunia ini, ungkap Yana dengan sangat jujur di hadapan Thalia. Hari itu segalanya tampak jauh lebih baik bagi Yana. Perasaannya mendadak terasa lega setelah bertemu dengan Thalia ketika sore itu pernikahan Manda dan Juju dilangsungkan dengan sangat sederhana. Roni dan Thalia juga ikut menjadi saksi atas pernikahan itu, sekaligus mengiring kedua mempelai pengantin dengan doa yang terbaik. Yana tampak sedang memikirkan sesuatu setelah Juju dan Manda resmi menjadi suami istri. Ia mendekat pada mereka berdua, lalu memeluk keduanya sekaligus membisikkan sesuatu yang cukup penting.
Cucu dan Manda tampak memahami hal itu. Mereka menganggukkan kepala dengan kompak di hadapan Yana, bertanda bahwa mereka akan memenuhi apa yang Yana bisikkan. Aris melihat apa yang Yana lakukan tadi kepada Manda dan Cucu. Ia mendadak penasaran dan mendekat kepada Yana. "Kamu tadi bilang apa, Manda dan Cucu?" tanyanya. "Aku memberi mereka saran hanya boleh didengar oleh pengantin baru," jawab Yana asal-asalan. "Hah? Maksudmu? Kamu memberi saran soal kegiatan?" Mulut Aris sukses disumbat oleh Yana dengan cepat, sehingga pria itu tidak bisa lagi mengoceh lebih jauh. "Kalau kamu tidak mau diam, mulutmu bukan hanya akan kusumbat dengan tangan, tapi juga akan kusumbat dengan ajian perapat," ancam Yana. Itulah sahabat cerita dari Tumbal Umur. Ditunggu part selanjutnya. Oke.